jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yeshua HaMashiach, Dia adalah Tuhan, Elohim dan Bapa kita, 2 Tesalonika 2 ayat 15-16, maka Tritunggal itu nggak boleh kita percayai lagi. Karena apa? Nggak ada Tritunggal dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah ada nabi-nabi dan rasul-rasul atau firman Tuhan mengajarkan bahwa Elohim itu Tritunggal. Inilah simbol Allah Trinitas, segitiga mata satu. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, di cuplikan tadi kalian sudah melihat yang mengaku dirinya sebagai apologet Kristen, ya. Tetapi teman-teman sekalian, ya, dalam video kali ini tuh saya menyangkal buat teman-teman semua bahwa orang ini bukanlah Kristen, ya. Dia adalah bidat aliran Sabellianisme, ya. Menganggap bahwa Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, ya, pribadi Yesus. Jadi yang mati juga di kayu salib itu adalah Allah Bapa, yang berdarah-darah itu juga Allah Bapa. Ya, teman-teman sekalian, ya. Jadi ini menggunakan teologi yang telah dikutuk oleh gereja, ya, oleh bapak-bapak gereja. Jadi memang ajarannya itu, ya, sudah dilawan ribuan tahun yang lalu, tetapi dimunculkan kembali oleh saudari kita Michana ini. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja ini sangat banyak pengikutnya, ya. Mula-mula karena dia mengatasnamakan apologet dan juga terus berargumentasi dan berdiskusi dengan Islam. Ya, jadi teman-teman sekalian, dalam video ini saya akan menunjukkan kepada kita apa yang menjadi kesesatan daripada Michana ini. Bahkan ketika dia mengutip Alkitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 dan 16, itu sebenarnya menapok mukanya sendiri. Nanti kita akan bahas. Jadi seperti biasa, mari terlebih dahulu kita dengarkan Michana dan juga tentang simbol yang dipaparkannya terkait tentang Trinitas. Mari kita langsung saja simak video kesesatan dari Michana berikut ini. Michana, saya mau nanya sebelumnya, mohon maaf, bukan maksud menjatuhkan. Jadi saya ingin tanya kamu, kenapa percaya Yeshua tapi kamu tidak percaya Tritunggal? Itu saja, karena saya lihat live kamu dan saya record agar jadi bukti untuk menanyakan kekristenan kamu. Bila kamu menyangkal dari pertanyaan saya yang sederhana ini, terima kasih bila kamu sudi membalasnya. Nah, saudaraku, saya sudi membalasnya. Saudaraku, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yeshua HaMashiach, Dia adalah Tuhan, Elohim dan Bapa kita, 2 Tesalonika 2 ayat 15-16, maka Tritunggal itu nggak boleh kita percayai lagi. Karena apa? Nggak ada Tritunggal dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah ada nabi-nabi dan rasul-rasul atau firman Tuhan mengajarkan bahwa Elohim itu Tritunggal. Inilah simbol Allah Trinitas, segitiga mata satu. Sedangkan segitiga mata satu itu simbol Baphomet, yaitu Illuminati. Apakah ada dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu bahwa Elohim itu punya mata satu? Tidak. Makanya saya tidak percaya Tritunggal. Saya percaya bahwa Tuhan Yeshua HaMashiach adalah Elohim yang Esa. Terima kasih. Ya, kita ketawa dulu. Baik, ya, itulah kekonyolan-kekonyolan dari para bidat ini, teman-teman sekalian, ya, yang mengatasnamakan apologet Kristen seakan-akan dia adalah Kristen begitu, ya. Padahal dia ini bukan pengikut Yesus sejati, teman-teman sekalian, ya. Alkitab menerangkan kepada kita itu di dalam Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9, Rasul Paulus berkata, sekalipun kami ataupun malaikat dari sorga yang memberitakan Injil yang lain dari Injil yang sudah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, apa yang dimaksudkan dengan Injil yang lain? Yaitu Injil yang menolak, ya, kepribadian Bapa dan kepribadian Roh Kudus dan menganggapnya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan itu dikategorikan sebagai antikristus, kawan-kawan sekalian. Ya, antikristus. Alkitab itu telah menerangkan kepada kita, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dan 23.
Kita baca teman-teman. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ya, jadi ada perbedaan Bapa dan anak, ya, maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Ya, jadi sangat jelas di sini teman sekalian. Ada perbedaan dari keduanya. Kemudian di dalam 2 Yohanes, teman-teman, mari kita melihat ya. Perhatikan teman sekalian dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 3 ini. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Perhatikan kalimatnya. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dari Allah Bapa. Dan dari Yesus Kristus, anak Bapa. Jadi di sini dia menggunakan kata dan untuk membedakan antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Lalu di blender menjadi satu oleh siapa? Oleh Mikana. Ya, sehingga menyerang Tritunggal, Trinitas tidak ada di dalam Alkitab menurut dia. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah kemudian di dalam Alkitab apakah ada itu istilah oneness? Ya, oneness. Itu tidak ada, teman-teman sekalian. Atau setidak-tidaknya kalimat yang merujuk nantinya kepada oneness ini. Yesus berkata, akulah Roh Kudus, akulah Allah Bapa. Itu tidak ada. Dalam Yohanes 10 ayat 30 satu-satunya yang selalu dikutip oleh mereka. Aku dan Bapa adalah satu. Satu di sini itu hakikat keilahian. Bukan pribadi. Ya. Kristen sejati percaya tentang Trinitas itu 3 pribadi dalam satu hakikat. Tentu teman-teman sekalian kita akan bertanya, apa yang 3 dan apa yang 1? Yang 3 adalah pribadinya teman-teman sekalian. Makanya di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Dan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan, baptislah mereka di dalam nama Bapa. Dia tidak gunakan kata atau, tapi dia pakai kata dan untuk membedakan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah 3 pribadi ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Teman-teman sekalian, tidak ada kata atau. Kesamaan itu kan pakai kata atau. Misalnya, dalam nama Bapa, atau Anak, atau Roh Kudus. Barulah benar yang disampaikan oleh si bidat ini yang bernama Mikana. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan lihat ya. Yang dikutipnya 2 Tesalonika ya teman-teman ya. Kita lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 ya. Yang dibawakannya tadi ya. Sampai 16. Perhatikan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus ya. Yang pertama. Dan Allah Bapa kita ya, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah mengaruniakan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Lagi-lagi teman-teman sekalian, yang dikutip Mikana pun itu menjelaskan keperbedaan antara pribadi Yesus Kristus dan Allah Bapa kita. Jadi teman-teman sekalian jelas ini memiliki perbedaan. Lalu teman-teman sekalian, ini saya sudah gugur ya. Ayat yang digunakan oleh Mikana ini gugur. Ya. Kemudian kita lihat Matius pasal 3. Ini tentang Trinitas. Katanya tidak ada di dalam Alkitab. Tadi Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kemudian sekarang Matius pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Ya. Sesudah dibaptis, perhatikan ya. Yesus segera keluar dari air. Yesus keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah menggunakan roh Allah. Jadi ini huruf kapital R dan A-nya. Roh Allah
seperti burung merpati turun ke atasnya. Yang ketiga, perhatikan. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow, teman-teman sekalian. Ya, begitu banyak ayat-ayat Tritunggal di dalam Alkitab. Perhatikan, tidak harus ada ditulis kata Tritunggal. Secara tertulis itu tidak ada, tetapi secara substansi itu jelas-jelas, terang benderang dijelaskan oleh Alkitab kepada kita. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan lagi dalam Yohanes pasal 5 ayat 26. Ini adalah ayat terakhir. Sebenarnya banyak sekali ayat ya. Kalau dalam perjanjian lama tadi katanya tidak ada. Anda bisa membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di situ ada Allah, ada Roh Allah, dan ada firman Allah yang adalah Yesus Kristus yang nantinya akan berinkarnasi di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Kemudian di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di situ itu merujuk kepada Allah Trinitas yang jamak itu tetapi satu dalam hakikat keilahian untuk selama-lamanya. Teman-teman sekalian, kita lihat dulu Yohanes pasal 5 ayat yang ke-26. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Siapa anak dimasukkan? Digunakan kalimat apa lagi? Atau kata dengan menggunakan huruf kapital A. Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri dan juga anak. Artinya bahwa firman Allah atau hadafar Elohim itu hidup pada kekekalan. Makanya kita melihat nanti apa dikatakan oleh Yesus Kristus. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, Yesus Kristus seringkali menyatakan bahwa dia sudah ada pada kekekalan bersama-sama dengan Sang Bapa. Ya, tapi Mikhana justru menolak hal itu. Nah, teman-teman sekalian, yang saya tanggapin yang paling terakhir adalah mengenai simbol Trinitas yang disampaikannya. Katanya segitiga satu mata. Katanya itu sangat sesat. Itu fitnah daripada Mikhana yang tidak mengerti Trinitas itu sama sekali. Dia tidak paham sama sekali. Itu sebabnya teman-teman sekalian, dia mengutip simbol itu. Lalu ada kata kayak bentuk Illuminati begitu ya, yang dicocokkan dengan setan begitu ya. Mata satu. Ya, itu tidak ada. Ketika dia tanya apakah ada di dalam Alkitab itu menerangkan bahwa Allah itu mata satu? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan konyol. Teman-teman sekalian, kita tidak menggunakan simbol yang diberikan oleh Mikhana. Tapi kita menggunakan segitiga. Ya, seperti ini teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik. Segitiga. Seperti ini. Inilah simbol daripada apa? Dari Trinitas yang benar teman-teman sekalian. Ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Di dalamnya apa? Tuhan Adonai. Ya, karena Bapa itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan juga Anak itu juga adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Roh Kudus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi teman-teman sekalian, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memiliki satu kesatuan di dalam dirinya, yaitu Elohim. Ya, yang bernama seperti yang sudah diajarkan kepada Musa, yaitu Tetragrammaton. Ehye, Aser, Ehye. Ya, Yod, He, Vav, He. Itu yang diperkenalkan. Itulah nama yang diperkenalkan kepada manusia. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, itu yang saya bisa sampaikan untuk menanggapi video daripada si bidat bernama Mikhana. Sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, mari kita melihat Titus pasal 3. Ya, teman-teman sekalian, Titus pasal 3 ayat yang ke-10, teman-teman. Ya, kita baca bersama-sama ini sebagai kesimpulan ya. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Teman-teman sekalian, saya pernah nasihati Mikhana, sudah pernah diskusi dengan dia di room Tasya di TikTok, ya. Dia kabur pada waktu itu. Dan ayat 11, engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri.
Jadi teman sekalian, inilah yang saya bisa bagikan untuk kita semua. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran Mihana dan sejenisnya. Ada Marcionis lagi. Kemudian ada Saksi Yehova. Ada Jesus Only. Ya. Ada lagi Mormon. Dan Sabellianisme. Sejenis-sejenisnya itu. Ya. Masih banyak berkeliaran. Maka hati-hatilah untuk Anda belajar. Ya. Daripada kebenaran Alkitab yang sebenarnya mereka putar balikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. Shalom.